Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Iftah lana abwaaba hikmatika wa ansur alaina khaza'in rahmatika dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka ma 'allamtana farduduhu dan tahajatina ilaihi wala tansana ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah, intinya senantiasa kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat curahan rahmat yang Allah berikan pada kita, dimudahkannya diri kita untuk hadir di tempat yang mulia ini semata-mata karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dimudahkannya diri kita bersujud kepadanya, beribadah, salat di rumahnya. Ini suatu anugerah yang sangat besar, karunia yang sangat besar, nikmat yang sangat besar yang tidak diberikan kepada semua hamba-hambanya. Maka patut kita syukuri bersama-sama. Diri kita kok dimudahkan oleh Allah, diri kita kok dikasih kekuatan oleh Allah. Padahal kita tidak lebih sehat daripada yang lainnya, juga tidak lebih dekat mungkin rumahnya dengan yang lainnya, juga tidak lebih kosong waktunya daripada yang lainnya. Akan tapi inilah satu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tanda seorang itu nanti di akhirat diletakkan di mana Allah akan tempatkan ini sudah nampak bayangannya di dunia ini. Apabila di dunia ini Allah tempatkan pada tempat-tempat yang mulia, tempat-tempat yang terhormat, tempat yang suci, tempat-tempat yang baik-baik, ini artinya bayangan di akhirat pun sudah nampak oleh kita semuanya, maka di akhirat pun akan tempatkan tempat yang baik pula oleh Allah. Karena hakikatnya yang menempatkan diri kita ini Allah Subhanahu wa taala. Kenapa si fulan itu ditempatkan yang baik, kenapa si fulan tempatnya kan buruk? Hakikatnya Allah yang menempatkan. Karena memang layak orang itu ada pada tempat yang baik. Kadangkala memang layak orang itu tempat yang buruk. Sehingga itulah bayangan seseorang itu di mana dia berada di akhirat itu bergantung di mana ketika di dunia mereka berada. Jika mereka berada tempat yang baik, berkawan dengan orang yang baik, bermajelis dengan orang-orang yang baik, ini artinya di akhirat nanti akan berada tempat yang baik bersama orang-orang yang baik juga. Mudah-mudahan kita masuk golongan orang yang baik itu, gitu ya. Digolongkan bersama orang-orang yang baik, ditempatkan tempat yang baik. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah ini memberikan satu amal, satu perintah dalam salat ini. Salah iman adalah salat. Ini perkara besar yang sebetulnya inilah jalan yang dijadikan oleh Allah sebagai sebab Allah akan memberikan daripada jalan kemudahannya. Salat ini menjadikan daripada jalan kemudahan kepada setiap diri manusia.
Artinya apabila kita ingin dimudahkan oleh Allah dalam urusan kita, ya, diperbaiki daripada keadaan diri kita, keadaan ekonomi kita, diperbaiki keadaan daripada rumah tangga kita, maka perbaikilah daripada sholatmu. Itulah. Sejauh mana kita memperbaiki daripada sholat kita ini, sejauh itulah akan diperbaiki oleh Allah keadaan kita. Maka yakinkan dalam diri kita ini, ya, yakinkan dalam diri kita, kalau saya memperbaiki daripada sholat saya ini, maka saya akan diperbaiki oleh Allah dalam segala masalahnya. Masalah kita ini, ya, apakah ekonomi kita, apa rumah tangga kita, atau apapun dalam diri kita ini, sejauh mana kita memperbaiki sholat kita, sejauh itu akan diperbaiki keadaan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yakinkan, Pak, gitu ya. Jadi sholat itu pun dengan keyakinan, dan inilah jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ingin diperbaiki keadaan kita ini, perbaiki daripada sholat kita. Kalau ingin diperbaiki daripada keadaan ekonomi kita, perbaiki daripada sholat kita. Udah itu. Dalam surat Thaha itu 132. Allah sampaikan, a'udzu minasyaitonir rajim, wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Perintahkan kepada ahli keluargamu itu untuk salat. Ya, perintahkan kepada ahli keluargamu untuk mendirikan salat dan bersabarlah dalam menjalankannya. Kami tidak minta rezeki kepada kamu, kamilah yang memberikan rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik itu adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Gitu ya. Jadi Allah memberikan suatu jaminan daripada rizki ini bergantung daripada bagaimana seseorang itu memperbaiki sholatnya. Ketika kita memperbaiki sholat kita, ya kita diperbaiki oleh Allah. Kalau kita memperbaiki daripada diri kita dan keluarga kita, gitu ya, istri kita, anak-anak kita yang sudah balik itu diperbaiki sholatnya, Pak, gitu ya, sama-sama menjaga sholatnya di awal waktu, gitu ya. Kalau yang laki-laki bawalah ke masjid, gitu ya, di tempat adzan dikumandangkan dengan jalan berjamaah, gitu ya. Maka Allah akan perbaiki diri kita dan seluruh keluarga kita. Jadi gitu. Bayangkan kalau sekiranya satu kampung ini orang-orang Islamnya semuanya memperbaiki sholatnya, gitu ya, jaga sholatnya dengan baik di awal waktu dengan berjamaah di tempat adzan dikumandangkan, satu kampung itu akan diperbaiki semua oleh Allah keadaannya, dimudahkan rezeki, diberkahi kehidupannya, luar biasa itu, gitu ya. Jadi kalau memang usaha itu diwujudkan, ini kalau setiap Pak Lurah itu mengusahakan, ya, dari mulai satu RT, satu RW, satu kelurahan, gitu ya, musan bagaimana setiap daripada rakyatnya ini jaga sholat betul-betul 5 waktu nih, Pak. Ini satu kampung kan diperbaiki oleh Allah. Ini jaminan Allah, gitu loh ya. Coba bayangkan kalau seandainya satu negeri, ya, satu negeri semua jaga sholatnya, maka diperbaiki oleh Allah itu. Dan itu ditampakkan oleh Allah betul-betul pertolongannya. Bagaimana keadaan daripada Madinatul Munawwarah, gitu ya. Ketika mereka betul-betul memperhatikan sholat dengan baik itu, maka dulu Madinah yang sebelumnya namanya Yasrib, dalam keadaan miskin, susah, gitu ya. Tapi ketika telah berubah menjadi Madinah Munawwarah, hidup suasana agama, mereka jaga sholat dengan sebaik-baiknya itu, maka mereka diberkahi oleh Allah betul-betul menjadikan daripada satu negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
Jadi gitu Pak. Ingat satu negeri ini, se-Indonesia ini laki-lakinya umat Islam menegakkan sholat dengan baik Pak, ya, maka dalam masa waktu yang tidak lama negeri ini akan diperbaiki oleh Allah. Orang yang sudah sholatnya baik, maka berpengaruh pada sifat akhlaknya. Dia akan jujur, dia akan amanah, dia akan takut pada Allah. Jadi begitu. Kalau sudah diri manusianya ini jujur, amanah, takut kepada Allah, dari mulai orang kecilnya, pedagang kecilnya, petani kecilnya, sampai pegawai kecilnya, terus sampai merambat sampai ke atas. Dia dari mulai pengusahanya, dia dari pejabatnya, semuanya istiqomah seperti itu, gitu ya, amanah, jujur, takut pada Allah, sampai kepada pemimpinnya Pak. Masa waktu yang singkat ini negeri akan dijadikan oleh Allah betul-betul baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi gitu. Ini bukan perkara kecil nih Pak, gitu ya. Jadi berbagi saat ini dengan penuh keyakinan. Jadi tidak hanya sekedar yang penting sholat, yang penting sholat, tidak. Tapi betul-betul penuh dengan keyakinan. Dengan saya memperbaiki sholat ini akan diperbaiki oleh Allah. Jadi begitu, gitu ya. Maka mulai sekarang begitu, tanamkan betul-betul dalam diri kita. Kalau saya jaga betul, kalau saya memperbaiki betul, maka saya yakin diri kami, keluarga kami akan diperbaiki oleh Allah. Bawa Pak keluarga kita juga untuk memperbaiki sholat, gitu ya. Ini kalau bapaknya, anaknya, istrinya, semuanya begitu, masya Allah, keberkahan luar biasa bercurah kepada diri kita. Kalau bisa mengusahakan setiap RT, RW, ya, punya fikir, ya, bukan sekedar lingkungan daerah wilayahnya bagaimana bersih, bagaimana tidak banjir, itu satu perkara yang bagus, gitu ya. Tapi lebih bagus lagi bagaimana kalau setiap RT, setiap RW memikirkan bagaimana rakyatnya ini semua taat kepada Allah, menjaga salat 5 waktunya. Ini hebat, gitu ya. Apalagi sampai tanggung jawabnya kepada pemimpin-pemimpin yang lebih tinggi lagi, ya. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menulis pengumuman di berbagai daerah-daerah itu yang kau anggap penting, ya, dalam Islam adalah salat. Siapa yang menjaga salatnya berarti orang itu amanah terhadap agamanya. Kalau orang tidak menjaga salat, maka orang itu tidak amanah terhadap agamanya. Karena sudah tidak amanah dalam agamanya, maka tidak bisa lagi dipercaya orang itu Pak. Jadi apa saja nggak dapat percaya. Jadi gitu. Jangankan jadi orang yang tinggi, ya, orang kan jaga pasar saja nggak akan amanah itu kalau tidak jaga salatnya. Jadi gitu. Suatu ketika seorang bernama Sulaiman bin Abi Sam'ah, ketika subuh itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu setelah jadi imam selesai, lihat ke belakang, lihat daripada jamaah. Ada seorang yang tidak dilihat saat itu, namanya Sulaiman bin Abi Sam'ah. Mana ini Sulaiman? Kok tidak hadir? Gitu ya. Seorang pemimpin tuh risaunya begitu Pak. Kerisauannya ini, satu pejabat, satu pegawainya tidak jamaah itu gelisah karena dirinya yang mengangkatnya. Jadi gitu. Maka setelah itu datanglah ke rumahnya agak pagi hari, siang hari, ketemu sama ibunya. Kemana tadi Sulaiman? Kok subuh tidak hadir di masjid? Gitu Pak, ya. Disampaikan sama ibunya, ya Amirul Mukminin, semalaman Sulaiman itu sholat sepanjang malam. Begitu menjelang subuh, kantuk menyerang luar biasa, sehingga terlelaplah dirinya ini, akhirnya kebablasan. Begitu bangun ternyata jamaah telah usai, gitu ya. Maka kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu,
aku lebih menyukai daripada sholat subuh berjamaah daripada sholat sepanjang malam. Karena jauh nilainya Pak. Ya emang yang bagus ya malamnya ya sholat malam, subuhnya juga tidak ketinggalan. Ini yang hebat, gitu ya. Sehingga Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu kalau mengangkat seorang pejabat sebagai pegawai, maka dilihat pertama adalah sholatnya. Jadi tesnya itu adalah sholatnya, sejauh mana dia memperhatikan sholatnya, sejauh mana dia menjaga, memperhatikan daripada sholatnya. Jadi gitu, bukan yang lain-lainnya. Maka kata ulama itu, kalau kalian ingin melihat sejauh mana kedudukanmu di sisi Allah, maka lihatlah perhatianmu terhadap sholat. Kalau kalian ingin melihat sejauh mana kedudukanmu di sisi Allah, sejauh mana ketinggian derajatmu di sisi Allah, maka lihatlah perhatianmu terhadap sholat. Kalau kau perhatianmu di sholat itu kau anggap sangat penting, gitu ya, berarti kedudukanmu itu adalah penting di sisi Allah. Tapi apabila kau pandang sholat itu adalah perkara biasa, berarti kedudukanmu ya biasa saja di hadapan Allah itu. Itulah Pak. Jadi begitu. Seorang itu kalau suka daripada pelihara burung Pak, ya, maka dia akan perhatikan betul-betul kapan dia harus ngasih makannya, kasih minumnya, gitu ya, bersihkan daripada sampai kotorannya. Kadang-kadang sampai semprotin itu. Begitu perhatian karena sukanya kepada burung itu. Dia betul-betul luangkan waktu benar-benar. Tidak boleh yang lainnya mengganggunya. Dia perhatikan betul. Kenapa? Karena kesayangannya. Ini burung kesayangannya. Dia jaga betul, dia perhatikan betul. Kenapa? Karena dia suka kepada burung itu. Gitu ya. Kalau kita bisa memperhatikan sholat sebagaimana orang yang cinta kepada burung itu Pak, gitu ya, Masya Allah, maka akan diperhatikan oleh Allah dengan perhatian yang luar biasa. Jadi begitu. Ini penting kita ulang-ulang, gitu ya. Jadi bukan sekedar kita menjalankan sholat, tapi datangkan keyakinan kepada diri kita, ya. Jadikan betul-betul darah daging sholat itu pada kehidupan kita. Ilah yang akan memberikan suatu jalan keselamatan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah sholatnya baik, ini yang lainnya akan mengikuti kebaikan-kebaikan itu, kan mengikutinya. Jadi gitu. Jadi standarnya itu begitu, barometernya itu begitu, sehingga sampai Nabi sabdakan bahwasanya awwalu ma yuhasabu al-abdu yaumal qiyamah as-salat. Pertama kali nanti yang akan dihisab sebelum daripada amal-amal apapun yang lainnya adalah salat. Ini jadi barometer. Fa saluhat saluha sa'iru amalihi. Bila baik ini sudah dianggap oleh Allah baik, maka semua akan dianggap baik oleh Allah. Fin fasadat, maka apabila buruk sholatnya, maka dianggap yang lainnya juga baiklah, buruklah yang lainnya. Maka kita ini usaha bagaimana terus memperbaiki sholat kita, gitu ya. Dari dohirnya dululah, dari mulai kita ini perbaiki cara istinja, gitu ya, bersuci, berwudu dengan baik, dengan sempurna, ya. Kemudian sholat dijaga di awal waktu dengan cara berjamaah di tempat adzan dikumandangkan. Kalau perhatian kita betul-betul terhadap salat ini kita anggap penting, maka insya Allah kita akan dipandang penting oleh Allah. Jadi gitu. Ini usaha untuk diri kita semuanya Pak, gitu ya, dan kita bawa keluarga kita masing-masing. Ini jalan keselamatan, gitu ya. Masya Allah. Bagaimana para sahabat di zaman dahulu memperhatikan sholat itu Pak, gitu ya. Mereka ini
Nabi SAW contohkan kepada sahabat-sahabatnya melalui daripada hadis Aisyah radhiyallahu anha, menceritakan Rasulullah itu ya biasa bercanda kepada keluarganya, dengan istri dan anaknya juga, gitu ya, cucunya. Tapi sudah dengar daripada azan, maka seolah Nabi sudah tidak kenal lagi kepada mereka semuanya, langsung ditinggalkan. Itu perhatiannya kepada salat, dan menjadikan suatu kerinduan. Kodah salat itu, kumandang adzan itu sudah datang itu, segala kesedihan, segala perasaan yang tidak menyenangkan sebelumnya, beban yang berat, sudah kumandang adzan itu, Nabi itu berseri-seri, Pak, gembira luar biasa. Kenapa? Ini saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung setelah begitu. Walaupun hatinya terus saja juga ingat kepada Allah. Jadi gitu. Para sahabat dan ajma'in, mereka juga ada yang berdagang, ada juga yang mereka bertani. Perhatian mereka terhadap salat itu apabila mereka dagang, sudah transaksi kumandang adzan, maka transaksi dibatalkan, Pak. Ya, langsung meninggalkan daripada tokonya itu, tempat daripada perdagangannya, mereka langsung berangkat ke masjid. Itu perhatian mereka. Walaupun transaksi sudah terjadi, kita batalkan, nanti kita ulang kembali kalau memang masih menginginkannya. Petani-petani mereka kalau bawa cangkul mereka ini, gitu ya, cangkul sudah diangkat kumandang adzan, maka cangkul tidak akan ditancapkan ke bumi, Pak, langsung berhenti, dia tinggalkan langsung. Sedemikian daripada perhatian mereka terhadap salat, sehingga mereka ditolong oleh Allah, mereka diberkahi oleh Allah kehidupannya. Jadi gitu. Masya Allah. Maka ketika satu ayat turun, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Ada suatu ayat, fa khalafa min ba'dihim adha'us shalat. Nanti ada suatu generasi di belakang, di mana mereka ini generasi yang menyia-nyiakan salat. Salat asal-asalan, seingatnya ya kalau lagi bolong ya ke masjid, kalau lagi gelap ya terserahlah begitu, gitu ya. Nah, sahabat mendengar ayat ini kaget. Ya Rasulullah, apakah hal ini akan terjadi ya Rasulullah? Ayat sudah turun, gitu ya. Hanya heran nih sahabat, kok ada orang beriman, kok ada orang Islam nanti akan menyanyikan salat, padahal hal ini perkara yang sangat penting dalam kehidupan mereka, gitu ya. Tidak ada sesuatu yang boleh menghalangi dirinya dalam menjaga salat itu, apapun juga, gitu ya. Satu kisah daripada Abdurrahman bin Auf ini pedagang gede, Pak. Dia ini untanya itu membawa barang-barang dagangan itu sampai jauh panjang tuh, dia berkilo-kilo gitu. Suatu ketika karena sibuknya itu ketinggalan takbiratul ula, bukan ketinggalan jamaah, ketinggalan takbiratul ula. Sampai di situ Islam ini sudah masbuk begitu. Itu sedihnya luar biasa. Gara-gara tidak mendapatkan takbiratul ula bersama imam. Kalau sekarang tinggal satu rakaat juga mendingan, lumayan lah, lumayan. Tidak ada kesedihan sama sekali, gitu ya, masih lumayan, gitu ya. Nah, kan gitu. Bahkan kadang-kala ketinggalan jamaah pun juga kadang-kala ya besok lagi masih ada lagi, kan begitu. Tidak ada kesedihan. Ya, itu sahabat ketinggalan takbiratul ula, itu akhir datang ke Rasulullah,
negara perdagangan saya ini saya ketinggalan takdul ula, gitu ya. Maka semua dagangan yang ada di atas onta ini saya sedekahkanlah untuk agama kepadamu ya Rasul. Diberikan semua nih. Kenapa? Karena menyesal gara-gara memperhatikan dagangannya ini sampai kehilangan daripada takbiratul ula. Bukan jamaah, ketinggalan takbiratul ula. Kalau bahasa kita cuman ketinggalan takbiratul ula, cuman gitu. Loh, takbiratul ula kok cuman bagaimana? Gitu ya. Masya Allah. Ini bukan cuman Pak, ini perkara besar. Apa kata Nabi? Ya Abdurrahman, jika kau susun hartamu sampai dari bumi ke langit itu, kau takkan bisa untuk menandingi daripada takbiratul ula bersama imam. Bapak hartanya berapa? Masya Allah, gitu ya. Ya Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat yang terkenal kaya itu. Kamu kehilangan satu takbiratul ula itu tidak bisa untuk diganti daripada seluruh harta kamu itu disusun sampai langit tuh. Tidak bisa untuk mengalahkan daripada takbiratul ula. Demikian perhatian daripada sahabat itu. Dia, Masya Allah. Inilah untuk meyakinkan kita lagi Pak, biar tambah semangat lagi kita ini. Karena kita ini sudah Rajab kemarin sebagai hadiah bagaimana Rasulullah SAW sampailah Allah panggil ke suatu tempat yang istimewa di Sidratul Muntaha untuk mendapatkan hadiah ini salat, gitu ya. Sampai sebegitu pentingnya untuk menerima langsung dari Allah Subhanahu wa taala tanpa melewati daripada malaikat Jibril, dipanggil langsung ke sana, gitu ya. Perkara yang penting ini menjadikan daripada jalan untuk mendapatkan pertolongan Allah, gitu ya. Ini yang kita suarakan, ini yang mesti untuk kita usahakan Pak. Kalau umat ini ingin ditolong oleh Allah, jalannya apa? Perbaiki salat udah. Jadi gitu. Ajak orang-orang itu. Masjid ini besar, belum sampai separuh juga, ya Pak. Ini masyarakat banyak di sini, kanan kiri depan belakang masih banyak, gitu ya. Nah, kalau kita punya satu kerisauan, kita usahakan, gitu ya. Ini semakin banyak, semakin penuh, insyaallah keberkahan akan bercurah-curah ke daerah sini Pak. Jadi insyaallah begitu, gitu ya. Jadi gitu, Masya Allah. Umat ini diberikan oleh Allah untuk mi'raj, bertemu dengan Allah, berdekatan dengan Allah. Tidak repot-repot untuk sampai ke Sidratul Muntaha. Maka dengan jalan salat, saat itulah orang beriman bisa mi'raj, berjumpa dengan Allah, berdekatan dengan Allah. Kalau Nabi dulu itu sampailah puncak atasnya, justru kita ketika kita letakkan diri kita serendah-rendahnya, anggota badan yang paling mulia ini ditempatkan tempat sujud. Subhana rabbiyal a'la, maha suci Engkau ya Allah yang maha tinggi. Disitulah saatnya kita mi'raj di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah begitu dekatnya dengan kita, gitu ya. Saat itulah doa-doa kita akan diperhatikan oleh Allah. Faktiru fihi doa, perbanyaklah saat itu untuk doa, gitu ya. Masya Allah. Jadi di malam ini memang sengaja buat untuk targhib Pak, gitu ya. Nah, jadi itu sudah mau masuk, ini sudah masuk daripada bulan Sya'ban, gitu ya. Rajab sudah kita tinggalkan, gitu ya. Bulan yang begitu mulia, Syahrullah, bulannya Allah. Sekarang bulan Sya'ban, ini katakannya adalah Syahrun Nabi, gitu ya. Bulannya Nabi. Satu bulan yang diapit oleh dua bulan agung, yaitu Rajab dan Ramadan. Ini bulan suka dilupakan oleh banyak manusia. Maka Nabi menghidupkan bulan Sya'ban ini,
bahkan Nabi sampai puasa 1 bulan lagi. Ya, ini bulan Sya'ban, bulannya Nabi. Ya, dan Ramadan adalah syahrul ummati, adalah bulan untuk umatku, hadiah kegembiraan untuk umatku. Saat panennya daripada umat ini mendapatkan daripada kebaikan-kebaikan dari Allah. Maka layaknya kalau mobil itu mau dipakai, Pak, nah, maka sebaiknya awal daripada mobil ini di-tune-up dulu lah, ya, tune-up dulu. Nanti udah mesinnya bagus, maka bagusnya kemudian dicuci lah bodinya, kan gitu. Bersih mengkilat, diangetin, Pak, dipanasin, siap untuk meluncur. Demikianlah daripada dikatakan bulan Rajab itu adalah syahrun, 1 bulan. Untuk apa itu? Litatuhuril dzunub, untuk pencucian dosa-dosa. Banyak istighfar kepada Allah. Itu tune-up-nya, Pak. Gitu ya. Saatnya orang bertobat kepada Allah, banyak istighfar kepada Allah, sehingga ulama-ulama menganjurkan kepada kita ini untuk membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ya. Nah, bulan Sya'ban ini litatahuri minal uyub, saatnya kita mensucikan daripada segala aib, ya, kekurangan-kekurangan kita, saling memaafkan, saling mengikhlaskan satu dengan yang lainnya, gitu ya. Ini cuci body, Pak, gitu ya, cuci body. Ketika hati ini sudah bersih, gitu ya, maka saling memaafkan, saling mengikhlaskan di bulan Sya'ban ini, gitu ya. Nah, bulan Ramadan adalah litan wiril kulub, untuk penerang hati. Saatnya hati ini bercahaya, gitu ya, menerima keberkahan bulan Ramadan, gitu ya. Saatnya panen, saatnya kita ini untuk pesta kebaikan. Karena tidak ada 1 bulan yang lebih mulia dibandingkan di bulan Ramadan, sehingga sampai Allah memberikan daripada hadiah ini untuk umat akhir zaman, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini menangis, Pak, kepada Allah, ya Allah, umatku ini adalah umurnya pendek-pendek, orangnya kecil-kecil, badannya mudah lemes. Nah, ya enggak, Pak? Masya Allah. Untuk salat panjang-panjang berat, katanya imam agak panjang dikit ngeluh, panjang banget ya. Udah berat, lemes, dia nggak kuat, dia duduk zikir lama-lama, gampang semutan, macam-macam pokoknya alasannya ini. Suruh puasa, katanya ini perut ini ada mahnya, ada asam lambungnya lah, ada macam-macam lah begitu. Macam-macam alasannya. Ya. Bagaimana akan bersaing dengan umat-umat terdahulu yang mereka umurnya panjang, badannya kuat, gitu ya, Masya Allah. Maka diberilah daripada hadiah daripada fadilah Ramadan. Ramadan diberikan juga kepada umat terdahulu, tapi fadilah Ramadan diberikanlah kepada umat akhir zaman ini, Pak, gitu ya, umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gitu ya. Sehingga Allah memberikan daripada keistimewaan, keutamaan, gitu ya, lipat ganda 1 amal wajib senilai 70 kali amal fardu di luar Ramadan. Amal sunnah diberikan oleh Allah senilai amal wajib di luar bulan Ramadan. Maka jangan sampai Ramadan malah kehilangan yang fardu lain, gitu ya. Ini subuh ketiduran karena banyak makan sahur ini, jadi malah kerugian besar namanya. Zuhur lelap tidur, gitu ya, Pak. Asar masih di pasar, gitu ya. Maghrib sibuk daripada buka.
Isya lelah, udah kebanyakan daripada makan, buka gitu ya, berat perutnya. Nah, ini namanya bukan untung namanya Pak, ya, ini buntung namanya, gitu ya. Jaga betul-betul, dia jaga betul-betul, gitu ya. Dia dapat keuntungan yang sebanyak-banyaknya, gitu ya. Satu doa itu kan, Allahumma barikna fi Rajaba wa Sya'ban wa balighna Ramadan, gitu ya. Ini artinya satu doa. Memang ini dikatakan agak lemah hadisnya, tapi yang doa saja ya, apa saja boleh yang doa. Nah, banyak orang-orang yang sekarang ini Pak, belum sampai Ramadan kemarin sudah banyak diambil oleh Allah, gitu ya. Kita ini tinggal satu langkah lagi, insya Allah sampai Ramadan. Mudah-mudahan kita semua disihatkan oleh Allah, gitu ya. Sehat lahir batin, kuat, sehat wal afiyah. Kemarin kita sudah sampaikan sehat wal afiyah. Sehat wal afiyah ini sehat adalah bitaat, sehat dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu lah ya. Jadi begitu. Ini sengaja malam hari ini hanya satu targhib ya, untuk menjelang daripada Ramadan, karena malam hari ini adalah saya malam penutupan Pak, malam ini gitu ya. Nah, karena nanti minggu ketiganya saya sudah insya Allah safir Ramadan ke tempat daerah yang lain. Jadi ini penutupan ya, penutupan buat pengajian saya. Kalau yang lainnya sampai mungkin akhir Sya'ban ya. Jadi jadikan betul-betul Ramadan ini sebagai momen yang istimewa buat kita untuk berpesta kebaikan, gitu ya, menambahkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, segala kesalahan dan dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mohon maaf pada Bapak-bapak sekalian, pada para jamaah bila ada kekurangan dan khilafan pembicaraan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan dan diikhlaskan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya. Sama-sama.